saya harus sampaikan. Walaupun handphone saya akhirnya harus disita, tapi saya berkomitmen untuk tidak akan menyebutkan siapa narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Aiman Wicaksono, mantan jurnalis ya, jurnalis aktif sebenarnya, tapi karena Aiman terjun di dunia politik praktis, menjadi caleg di Partai Perindo dan menjadi jubir di tim pemenangannya Ganjar Mahfud. Jadi memang aturannya cuti kalau jurnalis resmi yang terdaftar di Dewan Pers. Aturannya memang harus netral. Jurnalis resmi ya, itu tidak boleh berpihak di salah satu kepentingan politik praktis. Jadi kalau kasusnya kayak Aiman, menjadi politisi partai, maka wajib hukumnya cuti, tidak boleh bekerja sebagaimana mestinya seorang wartawan yang harus netral, wartawan yang resmi ya, bukan abal-abal, wartawan yang terdaftar di organisasi resmi, wartawan kayak PBI, AJI dan lain sebagainya yang terdaftar di Dewan Pers. Saya pernah menjadi jurnalis resmi dan memang aturannya begitu. Nah, hari ini sedang cukup ramai dibicarakan, diberitakan Aiman Wicaksono, karena yang bersangkutan, Aiman, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh beberapa orang sekitar 2 bulan yang lalu, karena di sebuah podcast atau di unggahan medsosnya ya, itu dia menuduh oknum polisi tidak netral dalam Pilpres 2024 ini. Nah, akibat tuduhannya itu kemudian dia dilaporkan polisi dan sudah menjalani pemeriksaan beberapa kali. Termasuk yang terakhir adalah kemarin, seharian penuh sampai malam dia diperiksa polisi sampai HP-nya disita. Pemeriksaannya sudah sampai pada tahap penyidikan, dan feeling saya kalau sampai HP-nya disita itu selangkah lagi menjadi tersangka dan bisa ditahan, karena biasanya penyitaan HP karena menyangkut dengan postingan dia ya, podcast dia, maka itu besar kemungkinan akan menjadi barang bukti polisi terkait dengan status. Ini feeling saya loh ya, feeling saya dari yang sudah-sudah. Ya, jadi yang ingin saya komentari ini, disitanya HP-nya Aiman ini banyak yang tidak terima, termasuk Haritanu sendiri. Ya, Haritanu sebagai petinggi di Partai Perindo ya. Aiman juga kemarin sempat menjelang atau sebelum diperiksa Polda ke kantor Dewan Pers minta perlindungan karena mengklaim masih sebagai jurnalis gitu. Ini kacau nih. Dari mana dulu nih saya komentarinya ya. Dari sisi jurnalis tadi saya sudah tidak bisa. Jangankan cuti ya, jangankan sedang menjalin cuti karena terjun di dunia politik praktis. Seandainya tidak cuti pun, dia masih aktif sebagai jurnalis. Dia mengatakan demikian, melakukan tindak pidana, di luar konteksnya dia bekerja di bidangnya. Misalkan kayak saya, ini seandainya saya masih aktif menjadi wartawan. Saya punya channel YouTube KB Nusantara ini. Maka, walaupun saya masih aktif menjadi jurnalis, saya membuat podcast, membuat tayangan YouTube di KBN Nusantara ini yang kemudian ada unsur pidana, entah apapun itu pidananya, misalkan. Itu saya tidak bisa berlindung di
Dewan Pers. Saya nggak bisa mengklaim diri ini produk jurnalistik, nggak bisa. Karena produk jurnalistik punya aturan-aturan tersendiri. Begitu ya, jadi nggak bisa. Ya tidak hanya jurnalis, polisi pun demikian, aparat TNI, Polri pun demikian, atau yang lain, ASN. Ketika dia melakukan perbuatan di luar tanggung jawabnya, di luar pekerjaannya, sebagaimana biasanya, maka kasus hukumnya tidak bisa kemudian dibawa berlindung di balik institusi lembaga yang dia punya. Harus dibedakan. Jadi misalkan polisi, oknum polisi misalkan melakukan tindak pidana kriminal di luar dia sedang bekerja, nggak ada urusannya dengan perusahaan. Nggak bisa dia ngomong saya polisi, saya kemudian minta perlindungan kepada institusi Polri, ya tidak bisa. Dan itu saya kira clear ya, semua orang paham itu, termasuk Aiman ini. Aiman mengatakan itu di luar profesi dia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis, maka tidak bisa Dewan Pers kemudian melindungi, karena dia sedang ngomong sendiri lah. Kayak saya inilah contohnya begitu. Walaupun saya masih punya ID card, ya. Saya masih aktif sebagai jurnalis misalkan, tapi podcast saya urusan pribadi saya, nggak ada urusan dengan lembaga media saya bekerja, nggak ada urusan dengan lembaga Dewan Pers atau lembaga organisasi wartawan yang lain. Jadi harus dibedakan mana produk jurnalistik dan mana produk pribadi. Produk pribadi ya tanggung jawab pribadi, produk jurnalistik adalah tanggung jawab lembaga medianya. Jadi misalkan ini yang menjadi tanggung jawab media ya, misalkan dalam konteks dia menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, Aiman wawancara dengan narasumber, kemudian ada orang yang tidak terima dengan wawancara itu, lah ini kemudian media bisa turun tangan, tanggung jawab Pemret, tanggung jawab Dewan Pers juga bisa ikut melindungi tentang hak kebebasan di dalam melakukan liputan. Narsumnya juga ikut kenaan begitu. Jadi, tapi kalau sepanjang itu podcast sendiri, ngomong sendiri di luar pekerjaannya, di luar dia sedang menjalankan tugasnya, nggak bisa minta perlindungan ke medianya atau lembaganya. Kalaupun perlindungan secara pribadi juga, bukan perlindungan sesuai dengan undang-undang pers, bukan. Ini sama persis kayak dulu kasusnya siapa itu, Edi siapa itu yang ngaku wartawan senior itu ketika kasus Kalimantan tempat jin buang anak itu loh. Kan bolak-balik klaim saya jurnalis senior minta perlindungan Dewan Pers, ya nggak bisa. Wah, itu ngomong-ngomong sendiri, bukan sedang nggak ada urusannya dengan tugas kewartawanan kok. Ya nggak bisa, Dewan Pers nggak bisa melindungi. Yang terakhir, kalau saya melihat ya memang cukup ceroboh Aiman. Ya walaupun memang sedang mengkritik tentang netralitas aparat, tapi harus diingat Mas Aiman dan juga jurnalis yang lain ini perlu berbagi ilmu ya. Jadi ini selain tuduhan terhadap oknum polisi yang tidak netral, kemudian kaitannya adalah pemilu, kaitannya adalah hajat besar bangsa dan negara yang melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia. Itu bisa berpengaruh sangat signifikan, baik positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Bisa mempengaruhi publik, ternyata aparat tidak netral. Ini bahaya sekali, bisa mempengaruhi sentimen negatif publik. Jadi itu yang menjadi sangat serius kan itu. Peristiwa objeknya, akibat, dampak dan akibatnya yang menjadi sangat berbahaya. Kalau kasusnya mungkin lain ya, misalkan Aiman menuduh oknum polisi pada kasus-kasus yang tidak melibatkan pengaruh dampak besar bangsa dan negara, misalkan menuduh oknum polisi A, B, C, D melakukan tindakan tertentu secara pribadi-pribadi, ya nggak ada urusan dengan apa yang sedang diperbuat oleh bangsa dan negara ini, mungkin tidak separah itu dampaknya. Itu yang bisa
melaporkan ya oknum polisi yang dituduh. Tapi kalau ini adalah terkait dengan kepentingan bangsa dan negara, di mana TNI Polri sudah bertekad dan memang harus wajib, TNI Polri kan tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik praktis dan harus netral. Itu ketentuan undang-undangnya kan begitu. Jadi makanya menjadi sangat serius. Nah ini harus hati-hati pada teman-teman jurnalis gitu ya. Harus bisa memilah, bisa memilih ini isu sensitif atau tidak, dampaknya seperti apa bagi masyarakat luas, itu sangat penting. Jadi jangan hanya kemudian mengejar sensasi gitu ya, tapi tidak mempertimbangkan dampak baik buruknya bagi bangsa dan negara. Ini akan sangat bergantung dari sejauh mana wawasan kebangsaan masing-masing jurnalis. Jurnalis juga harus punya sen itu dong. Tidak boleh hanya menjalankan kerja kacamata kuda, yang penting saya bikin berita heboh, tapi tidak berpikir dampak baik buruknya. Itu namanya jurnalis belum matang itu. Jurnalis baru lahir itu. Kemudian satu lagi, Aiman ketika diperiksa polisi ditanya tentang siapa oknum polisi yang disebut, yang dituduh tidak netral itu. Aiman berdalih bahwa dia tidak mau mengungkapkan itu kepada polisi dengan alasan melindungi narasumber. Ini tidak boleh dong, nggak bisa. Dalam konteks hukum nggak bisa, Mas. Kecuali dalam konteks di luar hukum, misalkan ketika Anda wawancara dengan seseorang itu menuduh orang lain dengan inisial, ada orang lain yang tersinggung, merasa tersinggung dan meminta Aiman untuk siapa ini, katakan itu, nggak terima. Aiman boleh ngomong begitu, melindungi narasumbernya. Tetapi dalam konteks hukum tidak bisa. Dalam konteks hukum, sesuatu yang sangat rahasia pun harus dibongkar demi penegakan hukum. Contoh lain, ketika seseorang polisi sedang menyelidiki tentang korupsi misalkan, rekening orang lain itu menjadi sangat rahasia. Rekening bank, keluar masuknya uang di rekeningnya dari mana, itu menjadi sangat rahasia aslinya, nggak boleh orang lain. Bank pun nggak boleh membocorkan. Tapi dalam konteks hukum, aparat berwenang untuk menyelidiki kasus hukum, maka itu boleh. Polisi wajib, boleh negara, aparat hukum boleh menyita bahkan memblokir rekening itu karena kepentingan hukum. Sama dengan apa yang Aiman kasusnya ini, dia menuduh ada oknum polisi yang tidak netral. Dia menyebut katanya sudah punya bukti wawancara dengan oknum polisi itu, pernah ngobrol. Ya dalam konteks hukum harus ngomong, harus disampaikan kepada polisi yang menyidiknya. Kalau dia tidak sanggup menyampaikan itu, menyebutkan siapa namanya, berarti dia bohong. Maka siapa saja di kasus pidananya kan ada ya. Kalau tidak sanggup membuktikan, ini konteksnya konteks hukum. Nah, kalau dia kemudian menyebutkan oknumnya siapa di penyidikan ya, bukan di publik, maka nanti kan akan dikonfirmasi silang oleh polisi, dipanggil oknum polisi yang disebut oleh Aiman siapa, benar enggak? Nah, nanti oknum polisi ini bisa kan akan melakukan pembelaan tidak benar dan sebagainya, minta bukti mana ngomong. Kalau Aiman tidak sanggup menunjukkan bukti fakta bahwa oknum polisi yang dituduh itu memang pernah ngomong membackup salah satu partai politik atau cawapres, tidak punya buktinya, ya kena Aiman. Karena hukum itu hitam di atas putih. Walaupun sekalipun misalkan oknum polisi itu memang pernah ngobrol dengan Aiman, pernah ngobrol di Aiman dalam obrolan santai misalkan, pernah ngomong bahwa dia membackup ini. Tetapi dalam konteks hukum Pak Aiman tidak punya buktinya, tidak bisa kemudian dijerat oknum polisi itu. Satu. Yang kedua, seandainya obrolan itu bukan obrolan dalam konteks jurnalisme ya, obrolannya hanya obrolan santai, misalnya sambil minum kopi, ngapa dia ngomong oknum polisi, kok dikuat menjadi sebuah berita, Aiman juga salah atau siapapun salah. Makanya harus hati-hati ketika mengangkat sebuah
berita, narasumbernya harus dikasih tahu dulu. Ketika wawancara juga harus dikasih tahu, Pak ini saya wawancara untuk media ini, mohon izin sebelumnya nanti akan kita publikasikan. Nah, kalau seperti itu narasumbernya kemudian membolehkan, silakan. Tapi kalau sekedar obrolan santai lagi ngopi bareng, apa tiba-tiba kok muncul di media loh, kamu wartawan kurang ajar namanya. Nggak bisa, aturan jurnalistik begitu, nggak boleh. Karena dalam konteks pribadi ya pribadi, berbeda dengan ketika kemudian akan dipublish. Ada hal-hal yang bersifat pribadi, ada hal-hal yang tidak bisa dipublish. Ya, ini saya kira wartawan-wartawan senior pasti sudah tahu tentang beginian. Makanya ada istilah off the record gitu ya. Karena mungkin ada hal-hal yang dirasa tidak pantas dan sebagainya. Ya, itu saya kira komentar saya terkait kasus Aiman. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi khususnya para jurnalis terkait hal-hal yang bersifat sensitif, terkait politik, terkait yang bisa berdampak besar bagi bangsa negara agar lebih hati-hati lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.